Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan mengenai bagaimana kita menghitung mengenai pendapatan per kapita dari suatu negara atau dari suatu wilayah. Nah, di sini ada studi kasusnya, ada dua nomor ya. Ada nomor 7 dan ada nomor 8 di latihan soal akhir bab untuk bab pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Nah, secara umum yang namanya pendapatan per kapita itu kan rumusnya pendapatan per kapita, rumusnya adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu nomor 7 ya. Nomor 7 di situ ada 5 buah negara, yaitu negara A, B, C, D, E. Kemudian ada pendapatan nasionalnya sesuai dari nomor negara A sampai dengan E. Kemudian juga lengkap dengan jumlah penduduk yang disusun dalam bentuk tabel. Nah, pertanyaannya adalah tuliskan dengan urutan pendapatan per kapita dari yang terbesar, yang tertinggi ke yang terendah. Berarti kita mestinya akan menghitung. Jadi semuanya tinggal gampang aja. Pendapatan nasional bagi jumlah penduduk. Untuk yang negara A di sini satuannya apa ini? 475 miliar. Pendapatan nasionalnya dibagi 150 juta, itu kita bisa memperoleh 3.167. Kemudian negara B sama, tinggal dibagi pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk, kita memperoleh 2.674. Yang C ya, benar ya, yang C ya. Yang C adalah, sebentar Pak Jul ambil kalkulator, kayak nggak yakin gitu. Seperti kayak nggak yakin saya. 575 dibagi 25, 2674, 2,6 ya. Ini juga sama, ini semuanya dalam koma ini. Kemudian yang C itu 265 miliar di nggak pakai koma, ya Allah, salah. 265 miliar dibagi 85 juta, 3.117. Kemudian yang D itu 115, 345 itu jelas 3.000 ya, 3.000. Kemudian yang E itu 635 dibagi dengan 245 juta, itu 2592. Nah, kalau yang diminta untuk mengurutkan negara dari yang tertinggi ke yang terendah, yang tertinggi itu kan berarti yang A, ya kan? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Berarti urutannya adalah A, kemudian C, kemudian D, kemudian B, kemudian E. Nah, ini urutannya dari negara yang tertinggi ke yang negara yang terendah untuk pendapatan per kapitanya adalah A, terus C, terus D, terus B, terus E. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 8 itu juga masih sama ya. Negara A, B, C. Negara A, B, C, D. Tinggal kita bagi ya.
Nah ini malah satuannya triliun ini. Ini satuannya udah nggak miliar lagi nih. Ini triliun ini. 120 triliun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 dibagi 210 juta sama dengan 571 428. Kemudian yang B dibagi 70 triliun dibagi dengan 80 juta jiwa, itu 875 ya, 875. Kemudian 40 triliun dibagi 15 itu sekitar 2 juta malah. Kemudian yang 90 triliun dibagi 120 itu 750. Nah, di sini pertanyaannya bukan mengurutkan lagi ya. Tentukan pendapatan per kapita negara ABCD. Pendapatan per kapitanya ini sudah ada ya. Serta jelaskan negara yang paling makmur di antara keempat negara tersebut. Yang paling makmur itu yang pendapatan per kapitanya yang tertinggi. Siapa? Berarti yang C. Nah, dialah yang paling makmur. Nah, kalau diminta yang paling kira-kira yang paling yang paling sengsara lah, atau yang paling tidak makmur siapa? Yang paling rendah berarti. Nah, yang A sebagai yang paling rendah atau paling tidak makmur, seperti itu. Ini seperti halnya bumi dan langit ya. So, kalau kita membandingkan antara Indonesia dengan Singapura, Indonesia itu sekitar cuma 4.000 lah. Tapi beda untuk Singapura. Singapura itu luar biasa, tinggi sekali. Sudah luas wilayahnya kecil, tidak punya sumber daya alam, penduduknya sedikit, pendapatan per kapitanya tertinggi. Bayangkan. Kita Indonesia itu luas wilayahnya paling luas di antara di Asia Tenggara ya. Kemudian kekayaan sumber daya alamnya banyak, melimpah ruah, apapun ada. Tanahnya subur, penduduknya banyak, lautnya luas, kaya akan ikan. Tapi pendapatan per kapitanya itu rendah sekali. Makanya kan ada beberapa berita ya, di berita itu ada beberapa warga negara Indonesia itu berbondong-bondong pindah ke Singapura. Tentunya yang orang-orang udah tajir-tajir, orang yang kaya-kaya gitu. Seperti itu. Itu buat PR kalian ya. Pekerjaan berat kalian adalah itu, memikirkan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Karena apa? Pendapatan per kapita itu bisa diukur sebagai indikator kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, itu berarti negara tersebut semakin makmur. Semakin rendah kebalikannya, berarti semakin tidak makmur. Kita dengan Vietnam saja kalah. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bisa untuk membuat bahan renungan kalian ya. Ini tadi penutupnya. Semoga kalian bisa terpacu untuk belajar untuk memperbaiki masa depan pendapatan per kapita Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.